telah lewat dari obrolan terakhir Dik-Dik dengan Numi. Dik-Dik mulai tidak sabar karena Numi sepertinya menggantungkan perasaannya. Ataukah ini kode dari gadis itu kalau sebenarnya ia tidak berminat dengan Dik-Dik? Dalam pikirnya, Dik-Dik berkata bahwa ini bukan masalah wanita saja yang butuh kepastian, tapi laki-laki juga butuh kepastian. Maka begitu ada kesempatan, Dik-Dik mendatangi Numi untuk menagih jawaban. Ia menagih jawaban atas pertanyaannya tempo hari. Lalu Numi menjawab, Murobiku mengingatkan untuk lebih menjaga diri, lebih berhati-hati dalam bergaul dengan yang bukan muhrim. Mendengar jawaban Numi, Dik-Dik mengerutkan dahi dan ia kebingungan dengan jawaban Numi. Lalu ia bertanya kepada Numi, Murobi itu apa? Atau ia itu siapa? Aku memang pernah dengar, waktu itu Aagim bilang saat ceramah, tapi aku lupa dalam konteks apa dan dalam konsep apa ia berkata seperti itu. Numi tidak menjawab pertanyaan Dik-Dik secara langsung. Ia malah melanjutkan kata-kata sebelumnya. Aku disaranin oleh Murobi untuk nikah dengan yang satu harokah. Lalu mendengar jawaban seperti itu, Dik-Dik tentu saja makin bingung. Ia menggaruk-garuk kepalanya dan berkata, apa pula itu harokah? Ia mendengar jawaban dari Numi, ia merasa aneh dengan istilah-istilah itu. Numi agak kecewa dengan wawasan Dik-Dik yang minim tentang dunia harokah. Ia lalu menggelengkan kepalanya beberapa kali sebelum akhirnya dia diam 1 menit. Lalu ia menjawab, aku udah istikharah, minta petunjuk dari Allah, tapi aku belum dapat petunjuk. Apakah aku harus tegas menolak atau bagaimana? Mendengar jawaban Numi kali ini, Dik-Dik menahan diri untuk tak lagi bertanya. Ia memilih diam saja, tapi jawaban Numi barusan amat menyesakkan dadanya. Sepertinya ia telah tertolak dengan telak. Situasi seperti inilah yang selalu ia hindari. Lalu melihat Dik-Dik diam saja, Numi melanjutkan kata-katanya. Kalau kamu nggak ngerti sama istilah-istilah tadi, kamu coba tanya sama Fadli. Tapi ingat Dik-Dik, jangan dikaitkan dengan pembicaraan ini. Dan Fadli nggak tahu kan cerita tentang ini? Aku nggak mau dia sampai tahu. Sebetulnya Dik-Dik merasa tersinggung dengan sikap Numi. Ia merasa tak dianggap, tak diakui, dan dianggap tak sederajat olehnya. Dik-Dik merasa Numi sangat angkuh, merasa paling benar sendiri dan memandang dirinya rendah karena ia bukan anak harokah yang entah apa artinya itu. Tapi bagaimanapun, perasaan cintanya terlalu dalam. Ia tak ingin memperpanjang sakit hatinya. Iya, nanti aku tanya Fadli. Urusan ini nggak ada yang tahu, nggak ada satu orang pun yang tahu. Ya, anggap saja begitu, walaupun sebenarnya Wildan tahu. Tapi sudah teruji bertahun-tahun bahwa mereka berdua ini berkawan. Dan Wildan tak akan pernah membocorkan rahasia Dik-Dik sedikit pun. Setelah obrolan itu, Dik-Dik segera meninggalkan Numi sendirian di ruangan biro. Apa Numi sudah menambatkan hatinya pada Fadli? Kalau merujuk surat An-Nur ayat 26, mereka amat setara. Sesama orang baik, jelas Fadli lebih cocok dengan Numi ketimbang dirinya. Lalu Dik-Dik berjalan lunglai ke dalam masjid. Hatinya diliputi kekecewaan mendalam. Sejenak ia merasa pesimis. Apakah orang yang memiliki masa lalu kelam seperti dirinya tak pernah layak mendapatkan jodoh wanita yang baik? Kegundahan hatinya semakin berkecamuk, membuatnya malas bertanya dengan Fadli tentang arti Murobi dan harokah yang diminta oleh Numi. Berbagai informasi tambahan dari internet, akhirnya Dik-Dik mengerti maksud Numi. Berarti Numi ikut gerakan dakwah yang terorganisir, ada pengurusnya dan ada strukturnya. Di gerakan dakwah itu ia punya guru ngaji, dan guru ngajinya pun menyarankan ia menikah dengan orang yang satu harokah. Dalam pikirnya, ya benarlah kalau begitu, Fadli lebih layak untuk Numi. Dik-Dik membenci Fadli. Dik-Dik jadi berpikir apa maksud Fadli mengajaknya aktif di biro. Apakah hanya untuk menemaninya mendekati Numi? Aku tak bisa lagi menunggu waktu berjalan tanpa kejelasan. Kenapa Numi tidak terus terang bahwa ia telah dijodohkan oleh guru ngajinya dengan Fadli? Kenapa Numi sepertinya menggantungkan niat baikku dan mengombang-ambingkan hatiku dengan ketidakjelasan jawabannya? Apakah Numi ingin aku menerima takdir bila aku tidak bisa bersamanya, dengan membuatku tampak seperti orang paling bodoh sedunia? Karena aku harus bertanya apa arti Murobi dan harokah pada orang yang akan menjadi jodohnya.
Lalu karena kegamangan hatinya tak jua beranjak, untuk pertama kali dalam sejarah hidupnya, Dik-Dik melakukan sholat istikharah. Dan setelahnya ia mulai bermunajat. Ya Allah, apakah ini balasanmu dari perilaku negatifku yang selama ini telah banyak kulakukan dan aku menzolimi orang lain? Aku mohon ampunan padamu ya Allah. Tapi jangan kau kecewakan aku dengan niat baikku ini. Atau apakah niat baikku ini menurutmu bukan sebuah kebaikan? Engkau yang maha tahu ya Allah. Dik-Dik tak sanggup membayangkan dirinya dalam kondisi kalah, lemah, dan tak berdaya. Itu bertentangan dengan Dik-Dik yang selama ini menjadi anggota geng motor. Apa yang diseolah-olahkan sebetulnya sedang diupayakan. Sunatullahnya seluruh elemen tubuh yang terdiri dari quark, partikel subatomik, atom, molekul, semuanya melakukan getaran tiada henti dan beresonansi dengan seluruh benda yang ada di alam semesta. Semata-mata untuk mewujudkan yang diseolah-olahkan menjadi realita. Dik-Dik merasa lebih baik ia dan Numi berbicara melalui telepon. Karenanya pada malam hari ia menelpon gadis itu untuk sekali lagi menggali isi hati Numi. Aku sudah paham dengan kata Murabi dan Harokah, tapi ku cari tahu sendiri. Aku tidak bertanya pada Fadli. Ya, tidak apa, jawab Numi datar. Sebetulnya Dik-Dik hendak memastikan apakah Numi memang dijodohkan dengan Fadli. Namun akibat kebenciannya yang semakin meningkat kepada lelaki itu, Dik-Dik malas melibatkannya pada obrolan ini. Lebih baik ia fokus pada urusannya sendiri. Mengenai saran Murabimu agar menikah dengan yang satu Harokah, ya sudah, mudah kan? Tinggal aku masuk ke Harokahmu. Beres kan? Tanpa Dik-Dik sangka, suara Numi meninggi. Ah, kamu tetap tidak mengerti. Ya kalau begitu, kenapa kamu gak kasih penjelasan aja biar aku ngerti? Beres kan? Ya gak bisa gitu juga, Dik-Dik. Aduh, gimana ya? Aku susah jelasinnya ke kamu. Merasa obrolan itu tidak ada ujungnya, Dik-Dik pun merasa kesal. Ya sudah, terserah kamu. Aku mau tidur. Dik-Dik menyudahi hubungan telepon dengan marah. Ia kesal, benar-benar kesal dan marah pada Numi. Namun matanya tak jua mau terpejam. Kerjaannya hanya bolak-balik di atas tempat tidur busanya. Lalu muncul lintasan-lintasan pikiran yang acak, hingga kemudian ia teringat pada sebuah buku yang dibacanya di toko buku Gramedia di Jalan Merdeka. Buku Pintar Soft Skill, begitu judulnya. Ia membaca bab tentang interaksi sosial. Kenapa manusia kerap dihadapkan pada perasaan bahwa orang lain tak peka dengan perasaan kita? Kenapa tak juga paham maksud atau keinginan kita? Dua pertanyaan yang sering muncul dalam interaksi sosial. Andaikan kita memahami keinginan orang lain, dan keinginan kita dipahami orang lain, akan menumbuhkan kelekatan emosi, kesepahaman, dan berujung pada rasa hormat, dan juga saling menghargai dan sinergi yang saling melengkapi dan menguatkan. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Upayakan mulai dari diri sendiri. Kita selami perasaan dan keinginan orang lain. Kalau belum berhasil, tanyakan langsung pada orangnya, atau pihak ketiga yang mungkin mengetahuinya. Langkah lainnya memang dibutuhkan kemampuan asertif, yaitu keberanian menyatakan keinginan, harapan, pendapat secara tegas dan langsung, tanpa menyakiti dan merendahkan orang lain. Namanya kemampuan, tentu membutuhkan proses latihan dan pembiasaan. Kalau kebiasaannya sudah benar, maka tak apa membenarkan kebiasaan. Kalau belum, maka biasakanlah yang benar. Dik-Dik berusaha mencerna kalimat-kalimat itu, karena merasa sesuai dengan kondisi hatinya saat itu. Untaian kalimat itu membuatnya sedikit tenang dan paham, dan ia tahu apa yang harus ia lakukan kemudian.